Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini anak-anak dari Dimit Kota Kupang bersama-sama dengan anak-anak dari Kanaan Bismarak menyatu untuk ada dalam proses terus bersama dengan Tuhan. Dan karena itu kami mengawalinya dengan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Anak-anak ini adalah gereja masa kini dan masa depan. Karena itu Tuhan berkati mereka. Demi Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita membaca Alkitab. Kita buka Alkitab dalam Efesus pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Semua sudah dapat? Ya. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian bacaan Alkitab. Setiap kita yang berbahagia adalah kita yang setia dengan firman dan melakukan firman dalam hidup kita setiap hari. Shalom. Shalom. Ya, anak-anak Koinonia dan anak-anak Kanaan Bismarak, selamat menyatu dalam berproses untuk tetap menjadi anak-anak terang. Nah, anak-anak semua, kalau kita belajar di dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, kita ingat Adam dan Hawa, itu ternyata mereka tidak taat pada apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Pada akhirnya mereka jatuh di dalam dosa, dan Tuhan Allah suruh supaya mereka berdua mesti keluar dari taman Firdaus, dan Tuhan Allah tutup jalan masuk kepada pohon kehidupan itu dengan keruk dan pedang yang bernyala-nyala. Nah, itu berarti kita belajar di dalam kitab suci bahwa salah satu hal yang membuat seseorang bisa jatuh di dalam dosa itu adalah tidak taat pada apa yang diperkatakan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu kita ingat di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana Tuhan Allah kasih ingat kepada semua orang tua Israel, supaya setiap orang tua Israel itu tolong ajar anak-anak mereka untuk mengenal Tuhan, untuk taat pada perintah Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6. Dan orang tua diingatkan supaya mengajarkan anak-anak mereka itu berulang-ulang untuk mengetahui tentang pengajaran Tuhan. Kenapa mesti ulang-ulang? Karena ternyata manusia itu bisa lupa. Bahkan bisa sengaja melupakan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Karena itu mesti kasih ingat ulang-ulang.
Sehingga nanti kalau kita baca di kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan seterusnya itu bilang, pada waktu engkau duduk, engkau tidur, engkau bangun, engkau jalan, engkau harus mengajarkan anak-anakmu dalam kebenaran. Jadi mengingatkan kepada orang tua supaya kasih ingat anak-anak berulang-ulang. Supaya apa? Supaya hati dan pikiran dari anak-anak itu diterangi dengan kebenaran firman Allah, sehingga diharapkan bahwa tidak mudah lagi anak-anak Tuhan itu jatuh di dalam dosa. Nah, kalau kita baca di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8 sampai 9 tadi, firman Allah bilang, dahulu memang kamu adalah kegelapan, ya, ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ini mau mengingatkan bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, sesungguhnya semua kita, baik anak-anak maupun orang tua, kita ini adalah orang-orang dalam kegelapan. Tapi Tuhan kemudian mengasihi kita dan Dia mendatangi kita. Dia berjumpa dengan kita dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita belajar di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, di sana kita mendengarkan kebenaran firman Allah bahwa ada salah satu orang tua yang dikisahkan namanya di dalam Injil Lukas pasal 2 itu, dia dikaruniai oleh Roh Tuhan dan dia dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah terang bagi bangsa-bangsa. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, kita sudah hidup sebagai anak-anak kegelapan. Tetapi Yesus Kristus yang adalah terang itu datang ke dalam dunia dan menerangi kehidupan kita umat manusia. Sehingga kita ingat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, Simeon katakan bahwa dia sudah melihat terang dari Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak terang karena karya Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menolong kita, mengangkat kita dari dalam kegelapan untuk kita menjadi anak-anak terang. Dan dalam bacaan Alkitab tadi kita perhatikan bahwa anak-anak terang itu menghasilkan tiga buah hal yang baik, yaitu pertama, buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi itu berarti anak-anak terang itu anak-anak yang selalu berlaku adil. Dia tidak berlaku tidak adil. Anak-anak terang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Dia tidak suka melakukan hal-hal yang jahat. Dan anak-anak terang itu selalu mencintai kebenaran di dalam hidupnya. Karena itu kalau sekarang ini anak-anak sekolah minggu setia mengikuti proses belajar sekolah minggu dan juga setia mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Bible Camp sekarang ini adalah aktivitas anak-anak yang mau melakukan kebaikan-kebaikan karena kalian telah mencintai kebenaran di dalam hidupmu. Dengan demikian, kamu sesungguhnya karena
selalu berbuat yang baik, hidup dalam keadilan dan kebenaran. Berbeda dengan orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu suka mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Mulutnya selalu memperkatakan hal-hal yang kotor. Ada keinginan untuk mencuri, mengambil barang orang, mengambil juga uang dari mamanya atau ayahnya tanpa dia beritahu, dia nyolong saja. Nah, itu anak-anak yang masih memiliki sifat kegelapan. Nah, sehingga kalau selama ini ada teman-teman adik-adik yang masih suka bamaki, ya, yang suka mau bakalai, itu dia masih dikuasai oleh manusia lama, manusia gelap. Karena manusia terang, anak-anak terang itu kesukaannya ialah selalu melakukan hal-hal yang baik, selalu adil, dan mencintai kebenaran. Kita bersyukur bahwa adik-adik mengalami proses ini. Karena adik-adik akan terus dilatih untuk bagaimana bersikap adil. Ya. Bagaimana bisa saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya. Itu adalah sikap-sikap hidup yang baik, yang berkenan, yang memang harus dilakukan oleh adik-adik senantiasa. Dan mengapa adik-adik harus ada di dalam proses seperti ini? Karena kalianlah gereja masa kini dan masa depan. Kalianlah yang kita percaya Tuhan pakai kalian dengan sangat luar biasa untuk merebut banyak jiwa untuk ada bagi kerajaan Allah. Karena itu kesetiaan adik-adik yang sekarang adik-adik tunjukkan sekarang, ini tidak boleh berhenti di usia sekolah minggu saja. Tapi nanti harus berlanjut terus ketika memasuki masa anak-anak muda, harus terus belajar kebenaran firman Allah. Dan mendorong setiap orang untuk hidup dalam kebenaran. Satu orang coba baca dalam kitab Daniel pasal 12 ayatnya yang ketiga. Apa yang akan dialami kalau seseorang di dalam hidupnya suka menolong dan mengajak sesamanya untuk hidup dalam kebenaran. Daniel pasal 12 ayatnya yang ketiga. Silakan. Kalau ada yang sudah dapat, silakan baca, silakan. Dan orang-orang bijaksana akan berkarya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Iya. Orang-orang yang menuntun sesamanya hidup dalam kebenaran itu akan tetap bercahaya seperti bintang-bintang selamanya. Artinya apa? Artinya dia punya bagian dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Berbeda dengan orang yang memiliki perilaku fasik, yang masih hidup sebagai anak-anak gelap. Coba baca di dalam Malayaki pasal 4 ayat yang pertama. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang punya perilaku fasik, yang suka buat hal-hal yang jahat, bukan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Coba baca Malayaki 4 ayatnya yang pertama. Apa gerangan yang terjadi dengan orang-orang yang memiliki perilaku yang tidak baik, perilaku fasik dalam hidupnya? Silakan dibaca. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dari sarang mereka. Iya. Orang-orang yang punya perilaku fasik, ya, yang masih hidup sebagai anak-anak
dahan-dahannya. Artinya apa? Artinya tidak punya masa depan di dalam kerajaan Allah. Atau kita pasti ingat dalam renungan malam persiapan untuk kita mau datang di sini, dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 dan seterusnya, cerita tentang orang kaya yang selama hidup dia tidak pernah dengar kebenaran firman Allah. Dia hanya senang-senang dengan pesta pora, dia bagaya-bagaya sah, dia suka bikin hal-hal yang duniawi saja. Dia tidak mau dengar firman Tuhan, dia tidak mau dengar cerita kitab suci, membekali hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia mengalami kematian, dia ada di dalam jurang yang terdalam. Dia terpisah dari Allah. Terima kasih untuk anak-anak Koinonia dan anak-anak Kanaan Bismara yang setia dengan Tuhan. Ingat, orang-orang yang setia dengan Tuhan itu mahkota kehidupan dan mahkota kekekalan siap dianugerahkan oleh Tuhan bagi hidupnya. Dan orang-orang yang setia dengan Tuhan itu Tuhan Yesus sudah janji dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3 bahwa Tuhan sudah siap rumah bagi mereka di dalam kerajaan Allah. Dan bukan saja tinggal di rumah yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus, tapi juga akan menyaksikan kemuliaan Yesus Kristus secara langsung di dalam sorga rumah Bapa. Dalam Injil Yohanes 17 ayatnya yang ke-24. Kalau demikian, anak-anak sekarang yang setia dengan seluruh pengajaran ini dan melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan Allah seperti ini, kalian pasti akan berjumpa dengan Kristus dan melihat kemuliaan Kristus di dalam sorga rumah Bapa. Itu Tuhan Yesus sudah janji dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ingat, Tuhan Yesus itu kalau sudah janji, sekali dia berjanji, selamanya janji itu akan dia penuhi. Karena itu tetap tunjukkan kesetiaanmu. Ingat, hari ini kita belajar bahwa sekarang ini anak-anak semua adalah anak-anak terang. Dan karena itu yang harus dihasilkan adalah berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nanti kita akan lihat selama beberapa hari ini apakah buah kebaikan, kebenaran, dan keadilan ini dipraktekkan oleh anak-anak selama masa Bible Camp ini, atau ada yang berlaku sebagai anak-anak gelap. Nanti guru-guru sekolah minggu akan perhatikan itu, sehingga nanti akan menolong untuk pengajaran-pengajaran selanjutnya. Tapi hari ini kita belajar bahwa untuk mengalami proses untuk belajar bersama ini, 3 hal harus kita lakukan. Berbuat yang baik, adil, dan harus benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sangat sayang anak-anak semua. Dia sangat memberkati. Dia rindu supaya anak-anak semua dapat rumah di sorga dan lihat dia pun kemuliaan langsung di dalam sorga rumah Bapa. Dan pasti anak-anak mengalami itu karena Tuhan sangat mencintai anak-anak semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.